Orang ini pun langsung keluar dari mobilnya guys. Tiba-tiba ia melihat ada seorang yang tertidur di atas tur mobilnya. Setelah ia memperhatikan orang itu, ia pun kaget karena orang itu mirip dengan dirinya sendiri. Dia pun menyadari bahwa ternyata dia telah meninggal dunia dan rohnya meninggalkan tubuhnya. Saat itu pun juga ia merasakan dirinya terbang ke udara. Pria ini terbangun tengah malam. Tiba-tiba lengan dan kakinya mati rasa. Setelah diperiksa ternyata dia mengidap penyakit di bagian otaknya. Pria ini adalah seorang mantan pilot jet. Setiap mengedipkan mata akan menimbulkan rasa sakit. Seluruh sistem sarafnya terganggu sehingga ia harus mengonsumsi obat anti nyeri. Tetapi suatu hari ia mengonsumsi anti nyeri dengan dosis yang lebih banyak. Suatu ketika ia hendak pergi ke ladang dengan mengendarai mobilnya. Ia melihat obat anti nyeri itu di atas mobilnya dan memakannya lagi. Tiba-tiba ini yang terjadi guys. Seluruh bagian kakinya terasa terbakar. Begitupun dengan tangannya. Dan sensasi terbakar itu naik ke tubuh dan dada orang ini. Orang ini pun teringat dengan keluarganya yang selalu mendoakannya. Dia pun gemetaran dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Tidak lama kemudian ia merasakan sakit yang dialaminya bertahun-tahun itu tiba-tiba hilang lenyap. Dia merasa hidupnya lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Semua rasa sakit yang ia alami selama ini menjadi hilang. Orang ini pun langsung keluar dari mobilnya guys. Tapi ini yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba ia melihat ada seorang yang tertidur di atas tir mobilnya. Ia pun menjadi marah karena orang itu ada dalam mobilnya. Dia mengira siapa yang berani masuk ke dalam mobilnya. Setelah ia memperhatikan orang itu, ia pun kaget karena orang itu mirip dengan dirinya sendiri. Dia pun menyadari bahwa ternyata dia telah meninggal dunia dan rohnya meninggalkan tubuhnya. Saat itu pun juga ia merasakan dirinya terbang ke udara dan ia melihat mobil dan tubuhnya tertinggal di bawah. Ia pun semakin naik melayang tinggi. Di ketinggian 1200 kaki, tiba-tiba ia melihat lingkaran yang berwarna emas. Lalu sesuatu membawanya ke dalam tengah lingkaran tersebut. Ia melewati seperti suatu terowongan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menemukan dirinya sedang berada di suatu tempat yang sangat aneh baginya. Tempat itu bisa dikatakan seperti persimpangan antara neraka dan surga. Ia berdiri di rumput yang hijau dan rumput itu sangat indah. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada seperti garis pemisah antara sebelah kanan dan kiri. Di sebelah kanan garis itu ada pemandangan diselimuti kabut yang sangat indah. Tetapi di sebelah kiri garis itu, ia melihat rumput yang sangat hijau menjadi coklat, hangus dan menjadi hitam. Kemudian rumput itu jatuh ke dalam jurang. Ia pun melangkahkan kaki ingin melihat isi jurang itu. Kemudian ia melihat cahaya redup dan ada kegelapan yang hitam di dalamnya, disertai suara-suara aneh yang keluar dari lubang tersebut. Kemudian keluarlah makhluk mengerikan yang tidak pernah terbayangkan keluar dari lubang tersebut. Ia pun mencium bau kematian dan kebusukan dan hal-hal yang sudah mati sejak lama. Makhluk itu pun menatap orang itu dengan mata yang menyeramkan. Tubuhnya berbentuk gumpalan awan gelap. Makhluk ini pun memanggil namanya yang membuatnya semakin takut. Makhluk itu pun juga mulai mendekatinya. Karena ketakutan, orang ini pun berbalik dan menghadap ke cahaya yang sebelah kanan di garis itu. Dan ia pun kembali teringat doa keluarganya yang menyebabkan ia ada di tempat hijau itu dan tidak langsung masuk ke dalam jurang. Dia pun mengangkat tangannya dan berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saat berdoa, tiba-tiba muncul 3 titik cahaya yang sangat jauh, tetapi datang dengan cepat ke arahnya dan segera menolongnya. Ia pun fokus melihat cahaya itu dan melupakan hal yang menyeramkan di belakangnya. Ternyata ketiga cahaya itu adalah malaikat yang mengeluarkan cahaya, dan makhluk yang hitam pun bergegas pergi berlindung dari cahaya tersebut. Malaikat tersebut pun membawa Jim untuk melihat beberapa hal di surga. Salah satunya ia diperlihatkan buku catatan tentang perjalanan hidupnya, dan ia pun menyesali betapa sedikitnya perbuatan baik yang ia lakukan selama ia di bumi. Ia juga bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Yesus mengatakan kepadanya bahwa kamu harus kembali ke bumi untuk bersaksi.
Setelah itu, ia menemukan dirinya di rumah sakit di atas kereta dorong bersama dengan keluarganya. Cerita pun selesai. Cerita ini bukan hanya cerita biasa, tetapi adalah pengalaman nyata yang dialami oleh James Woodford. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video lainnya.